Beneran, saya katakan Anda jahat. Watak Anda ini jahat, Ustaz. Anda memframe kayak gini, Islam Nusantara, kemudian sholatnya pakai itu gimana? Jawa. Islam Nusantara ini berarti Islam yang ada di Nusantara, menyimpan makna fi, Ustaz. Oke. Berarti coraknya di Nusantara. Nusantara itu bukan Jawa, Ustaz. Anda fitnah lagi bawa suku, bahaya. Ini sarah ini Anda ini. Ini Anda kemana-mana ini, Ustaz. Menafsiri Islam Nusantara. Ini Anda sengaja memframing, padahal Anda tahu itu, padahal tahu. Kenapa Anda membodohi umat itu? Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan dua abang desa ya di channel Mr. Kuts. Oke, yuk mari kita ngobrol di sini di channel ini dengan Sersan. Serius tapi santai. Oke bos, kali ini kita mau reaksi video apa atau bahas apa ini? Kita lihat dulu gimana Ustaz Syafiq Basalamah ini menyikapi Islam Nusantara, bos ya. Oh iya ya, oke. Gimana beliau ini menyikapi Islam Nusantara? Tidak dilakukan atau dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi dilakukan oleh masyarakat saat ini. Apakah disebut bid'ah? Jika tidak, lalu seperti apakah bisa disebut bid'ah tersebut? Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin, kita harus tahu bahwa ada usaha Zionisme dan usaha kaum misionaris untuk memisahkan Islam dari sumber Islam. Antum tahu sekarang ada jaringan. Ini sering kita dengar, bos ya. Ya. Ada usaha Zionis, misionaris. Misalkan Gini loh, masalah agama itu masing-masing agama pasti ingin, bos, pasti ingin agamanya dianut semua orang. oh iya Gitu, pasti bos. gitu ya. Jadi hal seperti ini jadinya kita selalu mencurigai Tiap agama lain. ya agama lain. Itu loh, agama lain. Kita mencurigai agama lain seakan-akan mereka itu mau merusak agama kita. Padahal kebanyakan yang merusak agama Islam ya orang Islamnya sendiri, bos ya. Oh iya. Tapi anehnya orang-orang Islam yang kayak gini nih tidak pernah mencurigai orang-orang satanik dan ateis. Tidak pernah menyebut, padahal mereka itu berperan banyak. Ateis dan satanik ini berperan banyak, bos. Mereka apa, bos? Menjaring supaya masuk ke golongannya dia itu ya. Ya kalau mereka kan gini, dan mereka lebih diterima biasanya, bos. Oh. Kalau satanik sama ateis ini lebih diterima anak-anak muda. Itu loh, Ustaz, bahayanya, Ustaz. Jadi Anda jangan terlalu fokus untuk stop lah kesibukan Anda untuk mengoreksi saudara sendiri, itu stop. Jika Anda memang peduli dengan agama, Anda pindah fokus Anda ke pengaruh satanik dan ateis, karena mereka kan nggak bawa agama, bos. Oh iya. Ya kan, mereka nggak bawa agama. Nggak bawa agama. Udahlah, kan gitu. Mumpung masih muda, enak-enakin aja. Nanti kalau sudah tua tobat dan sukses, gitu loh. Mongol sendiri mantan satanik kan ngomong, produksi dari satanik ini yang paling besar dananya dari mana? Dari produksi video porno. Itu uangnya banyak. Jika orang bisa ngerekrut orang lain ke satanik, ini kalau nggak salah 500.000, bos. Oh. Nah ini yang nyata-nyata nggak pernah disinggung, nggak pernah menjadi fokus pembahasan dakwah antum ini, nggak pernah. Antum selalu fokusnya ke saudara sendiri, gitu loh, ke sesama Islam. Antum sibuknya ngoreksi sesama Islam saja, gitu, bos. Islam Nusantara atau Jamaah Islam Nusantara yang mereka ingin memisahkan Islam dari mana? Dari Nabi Muhammad SAW.
Ustaz. Anda fitnah Anda Ustaz. Anda tahu dari mana kalau Islam Nusantara ingin memisahkan Islam dari Nabi Muhammad itu dari mana? Anda ini fitnah Ustaz. Dari mana ya? Tidak ada acaranya semuanya ya. Ada Ustaz. Dari Rasulullah semuanya. Ya. Ini loh yang bikin gak respect ini loh. Fitnah. Fitnah jariah ini Anda Ustaz. Statement Anda ini didengarkan oleh umat. Umat ini mempercayai dan ikut menyebarkan. Jadinya Anda nabung fitnah jariah. Walaupun nanti Anda meninggal, tapi statement Anda ini masih dipercaya banyak orang, maka Anda juga terus akan panen dosanya Ustaz. Ini fitnah Ustaz. Nabi Muhammad itu datang bukan sebagai orang Arab. Beliau datang sebagai utusan Rabbul Alamin. Bukan sebagai orang Arab guys ya. Betul bos. Oke. Sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas beliau itu bukan mengarabkan Islam, bukan, tapi mengislamkan Arab. Ketika Islam masuk ke Indonesia, Islam itu mengislamkan Indonesia, bukan mengarabkan Indonesia, bukan. Tapi mereka berpikir, mereka ingin memisahkan Islam dari Arab. Nggak bisa. Islam dipisahkan dari Arab, gimana mau dipisahkan? Nabinya orang Arab, Al-Qur'annya bahasa Arab. Apa bisa sholatnya diganti bahasa Indonesia? Karena Islam. Fitnah lagi ini fitnah lagi. Ini fitnah lagi. Fitnah lagi nih. Waduh. Anda ini terlalu jauh mau fitnahnya Ustaz. Nusantara sholatnya jangan pakai bahasa Arab lah. Kita kan di Indonesia. Jadi Allah Akbarnya diganti Allah Maha Besar. Tidak ada jemaah. Jadi kalau dikatakan bagaimana masyarakat kita, itu yang terjadi dengan masyarakat kita. Jadi ingin memisahkan Islam dari Islam. Jadi ingin menjadikan Islam itu menjawakan Islam. Loh. Sekarang bawa-bawa suku. Ini mungkin Ustaz. Anda ini Ustaz. Ini loh. Bisa sih. Bahaya. Nggak bisa ya. Ayatnya sudah selesai Ustaz. Ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun. Kan begitu Ustaz. Jauhilah kalian tuh dari terlalu banyak berprasangka. Loh, ini prasangka-prasangka Anda dijadikan referensi statement. Anda langsung berstatement hanya dari prasangka. Kan gitu Ustaz. Jika ada berita tabayun lah Ustaz. Kan gimana? Aduh, kok bisa loh? Islam Nusantara kemudian bawa-bawa suku Jawa. Islam Nusantara Ustaz. Aduh, kita habiskan dulu, nanti kita bahas ini. Bahaya. Jadi Islam dibikin Jawa. Kemarin dimulai dengan membaca Al-Quran pakai lagam Jawa. Jadi Islamnya dijawakan, bukan Islam ini mau mengislamkan Jawa. Karena agama yang diridhoi Allah. Aduh, langgam Ustaz. Enggak masalah langgam Ustaz. Saya membaca langgam Jawa enggak masalah Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak masalah Ustaz. Yang penting saya merenungi makna, tajwidnya pas, makhorijul huruf pas, gharib-gharibnya juga pas. Betul bos. Saya pakai lagu JRK juga enggak masalah. Ini Anda kemana-mana ini Ustaz. Menafsiri Islam Nusantara. Ini Anda sengaja memframing, padahal Anda tahu itu, kenapa Anda membodohi umat itu? Kenapa? Allah adalah Islam. Jadi kemanapun kita pergi, kita akan mendapatkan Islam itu satu. Nggak ada Islam Arab, nggak ada Islam Mesir, nggak ada Islam India, nggak ada Islam Eropa, nggak ada Islam Afrika, nggak ada Islam Australia, nggak ada Islam. Oke lah, kita tangkap secara full, Bos. Ya. Memang benar Pak Ustadz, Islam itu satu. Islam itu satu, makanya di Nusantara juga pakai Islam. Pakai Islam. Islam Nusantara. Anda pasti tahu ini kan, kalau Anda belajar gramatika Arab itu susunan mudhof ilaih, susunan idhofah itu Ustaz. Islam Nusantara. Kalau idhofah, kalimat susunan idhofah itu menyimpan tiga makna di situ. Ada kalanya menyimpan fi di dalam, ada menyimpan li untuk, atau menyimpan min dari. Contohnya, ini bahasa Arab Ustaz. Anda mengartikan ini dengan sesuai kepentingan Anda saja. Saya korek ini Ustaz. Baju
baju budi. Ini mudhof ilaih, idhofah ini. Baju budi, baju ini menyimpan huruf jar li, baju untuk budi. Gitu. Kemudian baju besi. Ya kan? Ini menyimpan makna min, dari baju dari besi. Gitu Ustaz. Kemudian Puasa Ramadan. puasa di dalam bulan Ramadan. Kayak gitu Ustaz. Ini susunan bahasa Arab Anda, ini kan ilmu dasar Ustaz. Anda pasti tahu, tapi kenapa Anda masih membodohi umat dengan fitnah-fitnah yang kejam kayak gini? Fitnah-fitnah gak berdasar. Jahat Anda Ustaz, berarti Ustaz. Beneran, saya katakan Anda jahat. Watak Anda ini jahat Ustaz. Anda memframe kayak gini, Islam Nusantara, kemudian sholatnya pakai itu gimana? Jawa. Islam Nusantara ini berarti Islam yang ada di Nusantara, menyimpan makna fi Ustaz. Oke. Berarti coraknya di Nusantara. Nusantara itu bukan Jawa Ustaz. Anda fitnah lagi bawa suku, bahaya. Ini Sara ini Anda ini. Terus terang maaf Ustaz ya, saya agak ngegas karena Anda framingnya kayak gitu. Nusantara dibawa ke Sara, Jawa. Gitu. Ya kan? Anda seakan menggiring selain Jawa harus menentang. Kan gitu. Padahal kata-kata Nusantara yang dinamakan Nusantara, silahkan cek di Wikipedia Ustadz. Nusantara apa? Baca lagi. Oke, Bos. Mas. Aduh, gimana Ustadz sama Ustadz? Fitnah terus isinya. Oh, takbir, Allah Maha Besar. Islam Nusantara adalah Islam, corak Islam yang berada di Nusantara ini, baik di Jawa, Madura, Sunda, Sumatera, Kalimantan, macam-macam, gitu loh. Ya. Tergantung apa tradisi mereka. Yang penting tidak mengubah ibadah mahdhoh. Ibadah mahdhoh itu gak bisa berubah. Itu Islam kan itu bunyal Islamu ala khamsin. Kan begitu, Islam tidak dilandasi oleh 5 perkara. Ibadah mahdhoh, rukun iman dan rukun Islam ini tidak berubah. Itu masih Islam Ustaz. Islam itu sudah. Nah, kalau kita mengubah ibadah mahdhoh itu namanya bid'ah dhalalah Ustaz, karena mengubah ibadah mahdhoh. Kalau masalah ibadah Gitu loh. Kalau ibadah ghairu mahdhoh itu masih diperinci lagi Ustaz. penting tidak melanggar syariat Islam. Iya, kan ya itu ibadah ghairu mahdhoh. Ghairu mahdhoh diperinci lagi gitu loh. Aduh, kenapa Anda corak Islam di Nusantara seperti apa? Ada ulama Syekh Nawawi Al-Bantani Ustadz, itu pengarang kitab juga, diakui juga di Arab. Ada Syekh Yasin Al-Badani dari Padang Ustadz. Itu karakter-karakter Islam Nusantara Ustadz. Gitu loh. Anda mau fitnah begini, ya berarti Anda itu memang, kenapa Anda kepanasan seperti ini? Ada kata-kata ini bisa di framing, berarti Anda seakan-akan Anda memang di sini membawa misi Arab. Ya gitu loh. Ya kan? Nah, oke, biar lebih jelas lagi, bagaimana Islam Nusantara itu, Bos? Ya, Bos ya. Oke. Kita sudah ini, kita nanggepi ini keterlaluan ini saat ini, keterlaluan menurut saya. Islam Nusantara adalah model aliran Islam yang dibentuk oleh Nahdlatul Ulama dan dikembangkan di Indonesia. Islam Nusantara diperkenalkan pada tahun 2015 sebagai bentuk gerakan denominasi masyarakat Islam di Nusantara yang menolak denominasi Islam berdasarkan perspektif Arab. Nah, dan Timur Tengah, misalnya Wahabisme dan Arab Saudi. Oh, pantasan ada panas ya. Memang kita menolak Salafi dan Wahabi. Menurut Nahdlatul Ulama, akar Islam Nusantara dapat dilacak setidaknya sejak abad ke-16 sebagai hasil interaksi, kontekstualisasi, indigenisasi, interpretasi, dan vernakularisasi terhadap ajaran dan nilai-nilai Islam yang universal yang sesuai dengan realitas budaya Indonesia. Islam Nusantara didefinisikan sebagai penafsiran Islam yang mempertimbangkan budaya dan adat istiadat lokal di Indonesia dalam merumuskan fikihnya. Pada Juni 2015, Presiden Jokowi telah secara terbuka memberikan dukungan kepada Islam Nusantara yang merupakan bentuk Islam yang moderat dan dianggap cocok dengan nilai budaya Indonesia. Loh, di sini tidak ada yang mengubah-ubah kayak gitu. Islam Nusantara itu udah, Islam Nusantara salah satunya adalah mengubah dzikir-dzikir dalam sholat. Nggak ada Ustadz, jangan fitnah-fitnah kayak gitu. Islam Nusantara hanya apa? Ingin hidup berdampingan Islam itu dengan kebudayaan yang ada selama tidak melanggar syariat. Itu saja Ustadz. Selama masih bisa toleransi dengan syariat budaya itu, gitu Ustadz. Selama bisa ditoleransi ya nggak apa-apa. Nggak masalah Ustaz. Bukan ibadah mahdhoh. Kalau ibadah mahdhoh baru mengubah ibadah mahdhoh, nah baru itu bid'ah namanya Ustaz. Kalau bukan, tapi kalau ghairu mahdhoh kayak tahlilan itu ghairu mahdhoh Ustaz.
di ulama juga berbeda pendapat tentang bacaan sampai apa enggak itu. Kalau berbeda pendapat sudah nggak usah diperpanjang Ustaz. Gitu Ustaz. Oke Ustaz, ini mungkin ini saja bos untuk hari ini bos ya tentang Islam Nusantara. Bahwasanya kesimpulan kita, Ustaz Syafiq Basalamah memfitnah dan mengusung isu sara dengan menyebutkan kalimat Jawa. Oke bos. Mungkin cukup kali ini obrolan kita, mudah-mudahan bisa bermanfaat, mudah-mudahan pikiran kita tambah cerah dan tambah bijak dalam menyikapi sesuatu. Ya. Oke, yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang salah-salah datangnya dari kami. Walafu minkum, mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.